Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya tentang sirah nabawiyah yang mana kita menjadikan sirah nabawiyah ini sebagai suri tauladan kita dalam kita menunjang amal soleh kita, ya, mendorong amal soleh kita, ya. Bagaimana kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, ya, dalam membangun, ya, bahkan dari minus ya, dakwah Islam, ya, sampai akhirnya kita bisa menikmati dakwah Islam, ya. Apalagi salah satu kenikmatan paling utama kita adalah nikmat iman, ya, melalui dari wasilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai bertumpah darah. Dan maka dari itu, ya kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke jilid kedua ya. Mungkin dari para jamaah yang mempunyai kitabnya, ya kitabnya kan apa tipis-tipis itu ya. Nah, itu kita masuk ke jilid kedua ya, jilid yang baru. Ya. Nah, kalau misalkan nanti para jamaah ingin melihat yang lebih lengkap, boleh merujuk ke kitab Rohiqul Maktum ya. Itu memang kalau sirah termasuk paling lengkap ya dari beberapa ulama ya, dari Syekh Syafiur Roman. Namun kalau untuk ringkasan Nurul Yakin ini sudah cukup ya. Kita masuk dahulu ya ke peradaban awal Rasulullah SAW bersama kaum muslimin ya di kota Madinah. Ya, perlu kita ketahui ya kondisi para sahabat dan juga Rasulullah SAW ketika di Madinah tidak seperti yang kita kira atau banyak kaum muslimin kira. Mereka kira itu kan oh kaum muslimin itu banyak dibantu oleh kaum Ansor, ya kan? Banyak diberi tempat tinggal, bahkan ada yang diberi apa pekerjaan secara cuma-cuma, bahkan ada yang diberi ya istri gitu kan. Nah, namun tidak seperti yang kita kira mudahnya tidak seperti itu gitu. Tetap mereka melalui lika-liku juga ya. Namun kita perlu ketahui juga sebelumnya ya, fase di kota Madinah kaum muslimin ya, selama 11 tahun atau 10 tahun Rasulullah SAW itu mempunyai tiga fase utama yang nanti bakal merubah dakwah kaum muslimin. Yang pertama itu fase ketika Rasulullah SAW menyetujui sulhu Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah nanti. Ya, lah kenapa Ustadz kok bisa itu menjadi fase yang mempengaruhi dakwah kaum muslimin? Ya, itu fase bisa dibilang fase banyak ujiannya Rasulullah ya. Karena benar-benar seakan-akan itu sulh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin ya. Sulit untuk mereka berumroh ya. Walaupun di situ ada perjanjian tidak boleh saling menyakiti satu sama lain ya. Yang nanti akan pecah di tahun ke-8 Hijriah dan akhirnya masuk ke fase kedua yaitu tolak baliknya kaum muslimin dalam berdakwah atau kekuatan kaum muslim itu akhirnya bisa muncul ya di tanah Arab bahkan sampai bisa memerangi kaum Romawi ya di Mu'tah ya di Yarmouk juga kemudian bisa menjelajahi perbatasan dari Persia yang sedikit lebih aman ya kalau Persia daripada Romawi ya itu di tahun ke-8 setelah Fathul Makkah. Kemudian terakhir ya puncak kaum muslimin itu di tahun 11 Hijriah ketika kaum muslim itu saling berbondong-bondong masuk ke dalam Islam Afwan ya. Ketika kaum Jaziratul Arab atau bahkan di luar Jaziratul Arab itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ya janjikan ya pada saat Fathul Makkah ya di surat Al-Fatah idza jaa nasrullahi wal fath ya. Ketika kaum manusia atau manusia itu sudah dibukakan ya atau di Mekah itu sudah dibukakan untuk kaum muslim berdakwah ya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja maka itulah mulainya kaum manusia ya masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong ya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir maka banyak-banyaklah kalian memujiku ya dan banyak juga kalian harus berminta ampun wastaghfir
Ya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya itulah ya bentuk dari kalian saling bertaubat. Ya. Kita lihat di akhir ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sering kita bertahmid ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Di sisi lain kita diperintahkan untuk saling beristighfar. Ya. Dua ya, zikir ini adalah merupakan dua zikir yang termasuk paling banyak maknanya atau hikmahnya ya. Kita bertahmid itu kita bersyukur kepada Allah atas segala yang diberikan kepada kita. Ya. Baik kita anggap itu sebuah kebaikan ataupun itu sebuah cobaan atau ujian. Di sisi lain, kita meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, ya, yaitu dengan beristighfar, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, ya. Nah, di poin kedua, ini menunjukkan bahwa setelah kaum muslimin, manusia itu berbondong-bondong memasuki dinillah, memasuki agama Allah yaitu Islam, maka mulai juga banyaknya fitnah. Maka kita diperintahkan untuk kita sering bertaubat karena ya pintu paling besar dalam kita syahwat itu fitnah juga. Nah, itu dia fase-fase pada di dakwahnya Rasulullah SAW atau peradaban kaum muslimin ya di kota Madinah. Nah, ini sebagai kita mukadimah ya para jemaah sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita yaitu pada tahun 1 Hijriah, apa aja sih yang terjadi pada 1 tahun Hijriah atau tahun pertamanya kaum muslimin ya di kota Madinah. Nah, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Ya, ini berkaitan tentang pembahasan yang pertemuan sebelumnya nggak masalah juga ya. Karena ini kalau siro itu kan apa namanya berkesinambungan ya, nggak boleh putus kita ya, berurutan dia. Insyaallah sudah paham ya para jamaah sekalian. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan pertama itu pada tahun 1 Hijriah. Ya. Ada beberapa kejadian yang penting ya dalam peradaban syariat Islam ya bukan hanya peradaban di kota Madinah namun dalam syariat Islam juga ya kita lihat ya di awal poin ya dalam kitab Nurul Yakin ada pertama binaul Masjidil Syarif ya pembangunan Masjid Asy-Syarif yang mulia ya tidak lain dan tidak bukan adalah Masjid Nabawi ya. Nah, ini para jamaah ya, Anda tanya ya. Nah, masalah kita forum terbuka aja sambil diskusi. Apakah Masjid Nabawi ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin? Nah, ada yang bisa jawab dari para jamaah sekalian? Nah, kita membahas Bukan, sedikit ya. bukan. Masjid Bukan Kuba ya. bukan Ustaz yang pertama. Nah, betul. Yang pertama adalah Masjid Kuba ya. Nah, yang pertama adalah Masjid Kuba. Itu yang lebih tepat ya. Nah, kenapa ya? Karena memang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, seperti yang Rasulullah SAW sampaikan ya kepada kaum muslimin dan juga kepada Bani Amr bin As ya, bahwasannya masjid yang pertama kali dibentuk oleh atau dibangun oleh kaum muslimin adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan ya. Nah, yaitu Masjid Kuba yang jaraknya itu 4 sampai 5 kilometer dari Masjid Nabawi ya di selatannya Masjid Nabawi ya. Itu masjid yang pertama ya. Nah, kalau Masjid Nabawi itu adalah masjid kedua yang dibangun oleh kaum muslimin ya. Bahkan beberapa ulama itu ada yang berpendapat bahwa tahun 1 Hijriah itu mulainya bukan di Madinah. Justru 1 Hijriah itu mulainya saat safarnya Rasulullah SAW setelah 3 hari di Gua Tur ya. Namun wallahu alam ya beberapa pendapat itu banyak yang kuat ya. Dan Anda tidak bisa mensoihkan salah satunya ya. Namun pendapat yang cukup banyak itu mulai 1 Hijriah itu terjadi setelah Rasulullah SAW ya sampai di rumah saudaranya beliau di kota Madinah ya atau pertama kali beliau menghinggapi kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kejadian kedua, permulaannya syariat azan. Nah, kalau ditanya nanti ya, azan itu mulainya kapan sih? Bukan di Madinah, bukan di Mekah.
bukan di Mekah. Ya, nanti Ana jelaskan sedikit kejadian syariat azan ya. Memang kalau di kitab Nurul Yakin ini singkat, namun ada kejadian kenapa sih azan bisa terjadi? Apakah dari Rasulullah atau dari sahabat? Ya, karena memang beberapa syariat Islam itu muncul dari sahabat, nggak murni dari Rasulullah. Namun yang menjadikan hukumnya itu Rasulullah. Ya, ini boleh, ini haram. Ya, ini wajib, ini sunnah. Ya, itu Rasulullah. Namun ada beberapa syariat yang muncul dari perilaku atau pertanyaannya para sahabat. Nah, kemudian yang ketiga adalah azan subuh ya saat Ramadan. Nah, kenapa sih kok azan subuh saat Ramadan ini kok bisa khusus? Nah, kita ketahui ya bahkan ini terjadi di Saudi juga ya atau di Indonesia juga seperti ini juga ya. Beberapa masjid azan subuh itu kalau di bulan Ramadan itu dua kali. Ya kalau di Indonesia bilangnya imsak. Ya. Kalau di Saudi mereka nggak terlalu ngerti imsak. Ya. Karena di Saudi itu atau di kota-kota yang lain ya. Karena kurang paham juga di Timur Tengah atau di Malaysia. Azan subuh dua kali itu nggak tentu kapan. Ada yang 10 menit sebelum azan, ada yang bahkan 30 menit sebelum azan subuh. Ya, untuk apa? Nah, nanti kita bahas. Ya, terakhir adalah azanul jum'ah. Ini terjemahnya kurang tepat, bisa jamaah lihat ya. Azanul jumlah. Ya, jelas-jelas ini azanul jum'ah. Ya, azan Jumat lagi-lagi syariatnya dua kali. Ya, mirip dengan azan subuh. Ya, kenapa? Nanti kita bahas juga. Ya, maka kita masuk ke pembahasan pertama. Ya, di tahun 1 Hijri ya ketika Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi ya. Nah, kondisi saat Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi juga ya di kota Madinah ya secara umum kita bisa bilang ada tiga golongan atau tiga eh, kelompok masyarakat. Yang pertama itu kaum muhajirin yang mana mereka hijrah dari Mekkah ya menuju Madinah ya yang mengikuti perintah mutlaknya Rasulullah SAW ya ya alhamdulillah para sahabat itu nggak pernah membantah perintah Rasulullah SAW walaupun berat ya. Nah, tapi mereka selalu mengikuti atau taat kepada perintahnya Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kaum Ansor ya yang mereka sudah pernah membaiat dua kali ya beberapa dari mereka sudah pernah membaiat dua kali saat Rasulullah SAW masih di kota Makkah. Yang terakhir adalah kaum Yahudi ya. Nah, kaum Yahudi di kota Madinah itu nggak murni penduduk Madinah ya. Mereka itu apa namanya dari ini ya bangsa Ibrani ya. Nah, lebih tepatnya bangsa Ibrani ya karena memang asalnya mereka kan juga dari situ. Ya. Yang mana sebetulnya mereka itu dijanjikan tanah Palestina ya. Makanya konflik di Palestina itu sebetulnya ya mereka itu mengungkit janji Allah dari Nabi melalui Nabi Musa bahwa tanah Palestina itu memang dijanjikan untuk kaum Yahudi ya. Nah, namun kan zaman sekarang tidak bisa seperti itu ya. Nah, yang mana telah ada perang, ada namanya penguasaan tempat, daerah, tanah ya, maka nggak bisa mutlak seperti yang dijanjikan Nabi Musa seperti dahulu ya. Ada tiga kabilah dari Bani Israel atau kaum Yahudi di kota Madinah, yang mana mereka itu nanti meminta perang atau bukan meminta ya, eh, berperang kepada Rasulullah SAW masing-masing dari kaum mereka ya. Pertama ada Bani Qainuqa ya. Nah, kemudian yang kedua ada Bani Nazir. Ya. Yang ketiga ada Bani Quraizoh. Ya, itu tiga kabilah dari kaum Quraisy yang ada di kota Madinah. Ya. Kemudian ya kita lanjutkan lagi pembahasan kita di pembangunan kota Madinah ya. Nah, dengan ada tiga kabilah tadi ya jelas yang mendukung untuk membangun Masjid Nabawi itu hanya dua kaum saja yaitu kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor ya walaupun ada beberapa pemuka kaum Yahudi yang masuk ke dalam Islam salah satunya adalah Abdullah bin Salam ya nanti Anda sedikit kisahkan Islamnya Abdullah bin Salam ya
Nah, maka itulah dibangunnya ya Masjid Nabawi ya yang mana Rasulullah SAW ikut serta dalam membangun ya. Bukan hanya memerintah, bukan hanya ya mengajak kaum muslimin untuk membangun, namun Rasulullah SAW juga ikut membangun ya. Nah, itu perawalan dari dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah ya. Jadi kalau bisa kita bilang dakwah Rasulullah SAW pertama kali di kota Madinah itu melalui ya tali persaudaraan dahulu ya, membagi tempat tinggal ya, membagi rezeki ya. Baru nanti setelah mereka secara aman tinggal di Madinah, maka dibangunlah Masjid Nabawi ya. Nah, kemudian ya, nah, kita masuk ke PDF ya, karena ini alhamdulillah sudah apa namanya masih terpotong ya ternyata, nggak masalah. Kita masuk ke syariat azan ya. Syariat azan ya, yang mana terjadi pada tahun 1 Hijriyah. Ini terjemahnya sedikit keliru lagi ya. Nah, yang mana sebetulnya syariat azan itu dimulai pada tahun 1 Hijriyah ya. Ya. Ada sedikit kisah ya, yang mana azan itu muncul ya. Para Rasulullah SAW ya, atau kaum muslimin ya pada zaman di Mekah ya, mereka itu mengajak kaum muslim untuk sholat itu masih membangunin satu-satu ya, masih memperingati satu sama lain secara manggil-manggilan gitu ya. Nah, itu membuat sulit ya ketika mereka harus sholat secara berjamaah. Nah, maka inilah yang mana menjadikan syariat azan itu muncul ya. Nah, pun ya, karena syariat azan ini agak sedikit unik kisahnya ya. Nah, banyak apa rujukan-rujukan yang mana kita bisa lihat bahwasannya ya azan itu tidak serta-merta muncul gitu ya. Nah, ada salah satu sahabat yang awalnya bermimpi tentang azan ya, dengan lantunan yang khusus ya. Nah, yang seakan-akan ini ru'yatus soleh atau apa namanya mimpi yang seakan-akan menjadi wasilah untuk syariat. Nah, maka ya sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah ya, bagaimana dengan mimpiku ini ya, apakah membawa kepada suatu syariat ya. Nah, karena nggak bisa para sahabat menentukan syariat sendiri ya. Nah, maka inilah ya Rasulullah SAW akhirnya ya melihat ya bahwa ini adalah bentuk dari wahyu ya yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, yang seperti kita bahas sebelumnya ya, ada beberapa jalur wahyu ya yang mana datang kepada Rasulullah SAW, salah satunya melalui mimpi ya, bahkan dari mimpi-mimpi para sahabat juga. Nah, maka itulah ya, ketika Rasulullah SAW melihat mimpi salah satu sahabat ya, diajarkanlah syariat azan ini ya, yang mana Rasulullah SAW ini melihat siapa yang bisa mengumandangkan azan ya secara lantang dengan waktu yang tepat ya. Masih tidak terikat pada suatu kegiatan yang lain. Karena ada beberapa sahabat yang ya wallahualam ini sahih apa tidak ya, yang kadang subuhnya itu kadang masih sulit untuk tepat waktu ya, atau di awal waktu lah gitu. Nah, maka ditunjuklah ya sahabat Bilal bin Rabbah ya, yang mana salah satu sahabat yang paling taat kepada Rasulullah ya, untuk mempelajari apa namanya lantunan adzan. Nah, maka itulah awal dari syariat azan yang mana kita sampai sekarang ya syariat azan yang seperti itu ya. Nah, tidak berubah ya. Nah, itu awal dari syariat azan ya. Jadi kita bisa lihat ya, Masya Allah ya beberapa sahabat itu mempunyai kekhususan seperti itu ya. Nah, seakan-akan ini melalui para sahabat ya, yang mana ini juga dibutuhkan oleh kaum muslimin ya, yaitu seperti azan juga. Inti banyak syariat yang melalui para sahabat juga kok, ya, seperti syariat apa namanya Qorqul bab ya, mengetuk pintu ya. Ada beberapa syariat juga yang nanti memang turun melalui dari
melalui para sahabat juga ya, syariat. Ya. Itu permulaan dari syariat azan. Ya, kemudian kita lanjut ke azan subuh Ramadan. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa azan subuh Ramadan ini bukan dimaksud imsak ya. Ya, imsak itu kan waktu kita untuk Masih. ini apa namanya menahan atau kita memperingati bahwa itu gak lama lagi akan azan subuh. Ya. Nah, jadi jangan dianggap bid'ah juga enggak ya. Tetap itu memang ada peringatan juga. Ya, walaupun para sahabat beberapa tidak apa namanya tidak melakukan semuanya gitu. Ya, tidak semua sahabat itu eh, mempraktekkan imsak lah. Karena dari mereka ya sudah, kalau mereka tahu waktu azan, ya mereka tetap menjaga ya sekitar semenit atau 2 menit. Nah, karena pada zaman dahulu kan nggak seperti kita, ya ada jam gitu kan. Mereka dahulu, ya ini mungkin para jamaah juga sudah pernah Anda sampaikan ya. Pada zaman Rasulullah, ya di kota Madinah, ya mereka itu kalau melihat waktu sholat itu pakai kayu, kemudian ditaruh di tengah kota. Nanti dilihat bayangannya waktu zuhur itu kalau bayangannya tepat seperti barangnya atau bendanya. Jadi nggak ada bayangan gitu. Nah, kalau waktu asar nanti seperti apa ya? Agak mulai condong ke apa namanya barat ya sekitar 90 derajat. Tapi kalau maghrib ya bayangannya sudah samar. Kalau isya full sudah tidak ada bayangan dalam kota tersebut. Nah, namun kalau subuh kan sulit, nggak semua orang bisa memperhatikan bayangan saat subuh ya. Kenapa? Karena fajar kedua itu memang belum ada bayangan. Bayangan muncul itu setelah sepertiga waktu syuruk. Nah, itu makanya imsak ya, memang tidak masalah gitu kan. Ya, namun memang kalau misalkan kita tuh sudah zaman sekarang kan ada jam. Ya, sebenarnya tidak terlalu perlu kalau untuk imsak walaupun ya tidak apa-apa kita apa namanya eh memperingati ya kaum muslimin dengan imsak. Nah, itu untuk azan subuh ya, yang berkaitan dengan azan subuh 2 kali. Ya, walaupun tadi Anda sebutkan di awal, ya, azan subuh 2 kali ini yang mana pertama kali Bilal bin Rabah melihat para sahabat ini kesulitan dalam mewanti-wanti waktu subuh ketika Ramadan. Ketika berpuasa kan mereka bingung, ini udah mau azan atau belum? Ya, nah, ini berapa menit lagi untuk azan? Mereka kan nggak tahu menit-menitan, ya kan? Nah, bahkan mereka ada yang tidak bisa membaca, ya, dan tidak bisa menulis, ya. Nah, maka dari itu, ya ini kesulitan bagi para sahabat untuk memberitakan waktu subuh dengan tepat. Maka Bilal bin Rabah meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk azan subuh itu, ya, 2 kali untuk memberkati para sahabat yang masih takutnya ketiduran, ya. Ketiduran kemudian takut telat dalam melaksanakan sahur. Ya, maka sahabat Bilal meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambahkan azan saat sholat subuh. Ya, Nah, terutama di bulan Ramadan. Nah, itu dalam perihal azan subuh ya, para jamaah sekalian. Nah, kemudian kita lanjut ke syariat terakhir dalam tahun 1 Hijriah, yaitu azan Jumat. Nah, nah, maka di sini kita bisa lihat ya, sahabat Utsman ya melihat pada saat azan Jumat ya atau pada saat Jumatan itu ya yang mana para sahabat itu masih sibuk dalam berdagang ya seperti yang apa diperingatkan dalam surat uh, Al-Anfal ya atau Al-A'raf wallahu alam agak lupa suratnya ya yang mana kita diperintahkan ketika datang azan Jumat ketika mendengar azan Jumat ya, fadarul baik ya. Maka tinggalkanlah jual beli ya. Nah, ini berlaku secara mutlak
Ya, namun ya sekali lagi kesulitannya para kaum muslimin pada zaman dahulu yaitu menentukan waktu. Itu sekali lagi kesulitan kaum muslimin pada zaman dahulu, ya. Nah, maka diinginkan oleh beberapa sahabat yang nggak cuma satu dalam riwayat, ya, untuk ada peringatan nih sebelum Jumatan, gitu. Ya, kalau di Indonesia itu rata-rata kalau di Jakarta ya, anak perhatikan itu bisa 5 menit sampai 10 menit sebelum azan aslinya ya. Itu bisa 5 menit atau 10 menit. Yang mana biasanya di tengah kedua azan ini biasanya apa namanya pengumuman untuk uh, apa namanya kotak amal biasanya gitu ya. Nah, nah, ini yang mana syariat ini ya para sahabat itu meminta ya Rasulullah ya, baik para sahabat yang tidak berdagang ataupun mereka yang berdagang ya. Yang tidak berdagang takut para sahabat yang berdagang ini lalai dalam dagangannya. Sahabat-sahabat yang berdagang pun juga takut ya. Dia tidak tahu kapan azan ini, azan Jumatan ini akan datang ya. Yang mereka takutlah ya diperingati oleh Rasulullah. Nah, maka dibuatlah syariat azan Jumat itu 2 kali ya. Nah, itu yang harus kita ketahui itu syariatnya gitu kan. Nah, inilah fikih siroh ya. Nah, jadi kita tahu syariat itu munculnya kenapa sih? Gitu kan. Nah, apakah ini wajib? Ya, apakah ini sunnah? Ya, ya, walau alam ya. Kalau dari azan tambahan itu memang tidak ada yang wajib. Wallahu alam. Ya, namun itu sebagai peringatan, ya kan? Nah, seperti zaman sekarang itu juga juga peringatan bagi yang kerja-kerja di kantoran atau sambil berdagang juga ya. Oh, ini udah azan nih. Yuk kita tinggalkan pekerjaan kita ya. Ya insya Allah yang apa namanya sebagai pengusaha yang bijak ya, sebagai perusahaan yang insya Allah bisa mengerti secara syariat Islam akan membiarkan pegawainya atau pekerjaannya ditinggalkan sementara untuk melaksanakan sholat Jumat ya atau ibadah sholat Jumat. Nah, itu dia syariat Jumatan ya atau adzan pada eh, sholat Jumat yang mana berjumlah 2 kali ya. Maka muncullah pertanyaan. Nah, para jamaah sekalian, ketika ditanya eh, ummahat atau ustadz misalkan atau mas gitu, itu kan peringatan berarti atau afan ya. Ini azan berarti untuk memperingati. Apakah boleh ya peringatan itu lebih dari sekali atau kita bilang boleh nggak azannya itu lebih dari sekali ya. Nah, misalkan sebelum subuh, pengenlah memperingati kaum muslimin azannya misalkan 3 kali deh. Ya. Satu buat ibu-ibu masak, satu buat membangunkan tidur, satu buat imsak misalkan. Apakah boleh seperti itu? Wallahu a'lam. Para sahabat tidak pernah mempraktekkan hal tersebut dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Ya, tapi bukan berarti itu haram. Ya, karena ada kondisi syarat Islam itu boleh ketika dibutuhkan. Maka pendapat yang menurut Anda lebih kuat, kalau tidak butuh, jangan lebih dari sekali. Itu aja. Ya, karena kita takut menyelisih sunnahnya Rasulullah. Namun, kalau misalkan memang daerahnya tuh minim listrik misalkan, kemudian tidak masuk alat-alat elektronik yang bisa menunjukkan jam, ya, maka boleh kita memperingati kaum muslimin dengan mungkin lebih dari 1 kali azan. Ya. Untuk apa? Untuk mereka yang mungkin untuk bangun dahulu ya di awal waktu agar bisa menyiapkan lauk pauk misalkan. Ya. Namun insya Allah pada zaman sekarang ya kondisi itu sangat kecil kemungkinan. Ya. Namun bagaimana para jamaah melihat kondisi ya. Jadi syariat Islam itu jamaah juga harus tahu kondisinya bagaimana. Kalau di lingkungan saya butuh nggak ya syariat ini? Nah, setelah para jamaah lihat, oh butuh, tanyakan kepada ustadz yang umhat, percayalah untuk syariat Islam, apalagi fikih ya. Ustadz, bagaimana kalau kondisi seperti ini, ya seperti tadi ya, ini kondisinya minim listrik, kemudian masyarakat saling berjauhan,
apa tempat tinggalnya, kediamannya. Boleh nggak sholat apa azan subuh sebelum azan subuh itu azannya lebih dari sekali, bisa dua kali, tiga kali untuk memperingati kaum muslimin yang ingin sahur. Nah, tanyakan kepada ustadz-ustadz yang umat percaya. Ya, dan itu pendapatannya boleh kalau kondisi sangat-sangat terdesak atau urgent. Memang butuh untuk memperingati kaum muslimin, nggak masalah. Ya, nah itu Om ya. Nah, itu yang ada khilaf ya. Atau misalkan permasalahan pertama. Nah, kemudian ya permasalahan kedua ya, ketika azan Jumat ya, kita kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan jual beli secara mutlak. Padahal yang Jumatan diwajibkan hanya bagi kaum laki-laki. Pertanyaannya ya, apakah syariat untuk meninggalkan jual beli itu hanya khusus untuk laki-laki yang pergi Jumatan atau kepada seluruh kaum muslimin yang tidak ikut Jumatan juga, baik wanita yang lagi haid atau yang tidak lagi haid, baik anak kecil ya, atau misalkan orang yang sakit ya, apakah juga termasuk dari larangan tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan juga ya. Dan banyak asatidzah kita yang masih mendiskusikan ya. Insya Allah kita doakan ya. Semoga keluar fatwanya secara cepat ya. Karena majelis fatwa itu banyak pertanyaan yang mereka masih numpuk gitu. Masih diskusi ya. Walau alam ya. Kita sambil menunggu fatwa juga dari Majelis Fatwa Indonesia juga. Walau alam, kalau dari pendapat Anda pribadi ya, perintah ini mutlak. Mutlak. Tidak ada taksis dalam ayat ini ya. Maka kita apa namanya diperintahkan untuk seluruh kaum muslimin meninggalkan akad jual beli baik yang Jumatan ataupun yang tidak Jumatan ya. Kenapa? Ya karena memang Jumatan itu atau sholat Jumat itu kan sebagai hari raya kaum muslimin setiap minggunya. Maka memang ada beberapa syariat yang berbeda dari waktu-waktu sholat yang lain. Nah, maka tidak apa ya, kita nggak kaget lah kalau misalkan atau ya wajar saja memang ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan ya pada ibadah sholat Jumat. Nah, ini masalah khilaf yang kedua ya para jamaah sekalian. Nah, sampai permasalahan ini ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah sekalian. Atau sudah cukup insya Allah? Sudah paham ya? Afwan Ustadz, Ya, eh, Fadol. fenomena sekarang tentang masalah eh, so- dihentikannya jual beli Hmm, yang menurut Ustadz, pendapat Ustadz adalah mutlak, yang itu berarti dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, hmm, tapi kan sekarang tidak ada yang seperti itu. Jadi malah bergantian gitu misalnya, bahwa kalau hmm, suaminya pergi sholat Jumat, kemudian istri atau perempuan yang ada di rumah itu menggantikan untuk melakukan muamalah perdagangan seperti itu, kan itu terjadi untuk saat ini. Gimana oke. pendapat Ustadz? Nah, Masya Allah ya, Bismillah. Nah, ini dia ya memang beberapa kaum muslimin juga mungkin belum belum tenar ya ilmu inilah gitu. Ya, memang kalau misalkan mereka mengetahuinya ya ibadah Jumat ini khusus untuk lelaki, maka larangan hanya khusus untuk lelaki ya. Padahal beberapa ulama itu lebih condong ya larangan ini untuk perempuan juga. Maka bagaimana kita menyikapinya ya? Memang kalau tergantung daerah ya para jemaah sekalian. Kalau di Saudi full tutup, walaupun yang jualan itu perempuan. Itu yang Anda lihat ya, secara mutlak. Walaupun Anda nggak tahu di tempat yang lain. Maksudnya di tanah haram lah. Kalau di Indonesia, ya memang kulturnya kan gitu ya. Kadang yang ini aja apa, yang nggak, yang laki aja masih jualan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi lah? Bisa dibilang masih sulit karena kan kalau untuk kaum awam itu ya mereka taunya Jumatan untuk laki-laki ya perempuan salah dong gitu. Ya sulitnya di situ. Ya.
Tapi kalau bagi yang sudah mengerti ilmunya, kemudian punya usaha atau punya dagangan ya mungkin bisa lah kita praktekkan. Ya untuk masyarakat umum, karena belum tahu solusi instannya seperti apa ya, agak sulit ya. Karena perlu beberapa ustadz asatidzah itu bantu juga menyiarkan hal tersebut. Walaupun kalau nanti ada majelis fatwa dan mengeluarkan fatwa untuk perempuan boleh jual beli, ikuti, itu lebih baik ya. Kita mengikuti fatwa di daerah kita dan para umat lebih baiknya meninggalkan pendapat Anda tadi ya. Namun sementara karena majelis fatwa belum mengeluarkan fatwanya, itu pendapat yang menurut Anda lebih kuat karena itu apa namanya amr mutlak ya. Dalam usul fikih itu kalau mutlak itu nggak ada taksis untuk semuanya. Ya bahkan ya kalau misalkan kecuali kalau kita butuh ya kayak kita misalkan bertransportasi apa ya kalau bisa kita hindari. Nah untuk edukasinya Anda belum tahu Om, gimana ya caranya untuk eh, orang awam ya. Kalau kita insya Allah beberapa umat insya Allah bisa lah. Tapi kalau untuk orang awam itu masih sulit ya sulit masih agak sulit ya. Nah insya Allah gitu ya dari pandangan Anda ya. Walaupun kalau misalkan umat punya solusi yang lebih baik, nah, boleh dipraktikkan. Kalau Anda belum belum ketemu tuh. Ya, Afwan ya, tadi kameranya qadarullah tiba-tiba mati. Nah, gitu Om ya. Nah, jadi dari Bu Titi yang bertanya, nah, itu dari pendapat anak pribadi. Nah, insya Allah gitu Om ya. Wallahu alam bisawab. Nah, ada pertanyaan lain dari para jamaah sekalian? Ustadz mau nanya dong. Tafadhol Om, ya silahkan. Itu nanti fatwanya itu dari Majelis Ulama Indonesia atau gimana ya, Ustadz? Nah, kalau fatwa itu di Indonesia itu yang apa namanya? Yang resmi ya. Itu dan memang dari MUI, biasanya dari fatwa DSN. Dan itu beberapa memang mengikuti syariat fikih bagus gitu. Apalagi dari muamalah ya. Fikih muamalah itu beberapa fatwa DSN MUI itu cukup bagus. Ya, tapi biasanya kalau ana ya, ana lebih berkiblat kalau fatwa itu ke fatwanya apa namanya eh yang dari Al Irsyad itu tuh. Ya. Karena fatwa yang dari Al Irsyad itu kan ustadz-ustadznya ana lebih cocok aja gitu ya dari Ustadz Musyafa, ada Ustadz Arifin Badri juga, Ustadz Firanda. Yang lama, ya Ustadz lama itu kan Ustadz Arifin, Ustadz Firanda, itu Ustadz lama gitu kan. Nah, Ustadz Abu Ya'la Baik. Al-Qurnaidi juga, itu dari Majelis Fatwanya Al Irsyad. Nah, kalau Nah, Ana itu lebih kan cocok ke situ. kadang- kadang-kadang kita tidak tahu bisa buka di mana itu fatwa-fatwa yang sudah ada, Ustadz, atau yang Heeh. akan keluar. Oke, nanti mungkin Ana share ya, apa namanya media sosialnya. Itu biasanya ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube itu ada ya. Nanti Ana Oh, bantu share apa namanya platformnya ya, apa media sosialnya gitu. Nah, ya itu baik. setahu Ana setahun 2 kali itu ada perumbukan fatwanya ya, setahun Oh, 2 kali biasanya ya. Karena menunggu ustadz-ustadz yang mengajar itu libur gitu oh ya. iya, Nah, baik. Syukron, Ustadz. ya apa nuwayakium ya. Nah, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu sudah cukup insya Allah. Sudah cukup ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Nah, kita masuk ke perkara kaum Yahudi di kota Madinah. Nah, izin ganti ke PDF ya. Alhamdulillah ini udah nyambung ya di PDF-nya. Lihat tuh ya, yang PDF-nya yang apa kertasnya kayak kertas koran. Kita masuk ke poin kedua. Ya, ketika kaum Yahudi di Madinah ini gimana sih? Mereka itu tuh menyingkapai kaum Muslimin datang itu gimana? Ya, kita bisa lihat ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Ya, mereka itu memiliki permusuhan, ya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi kepada kaum Muslimin. Itu sudah jelas. Ya, karena memang dari awal kaum Yahudi itu menginginnya ya. Bahkan awal itu kaum Yahudi itu ingin Rasulullah SAW itu memang wafat gitu kan.
Jangan sampai nanti dia besar dapat wahyu bisa menyiarkan Islam. Ya. Namun qadarullah ya alhamdulillah Rasulullah SAW dijaga oleh Allah sampai umur 40 tahun kemudian menerima wahyu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua betul, kaum muslimin ini atau orang-orang apa nih ya, orang-orang Madinah ini ada yang mengikuti kaum muslimin, tapi sikap mereka tuh kayak munafik. Seperti apa? Dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 11 sampai 16, ya. Nah, ketika mereka disampaikan ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, ketika mereka itu bersama kaum muslimin mereka berkata, ya, nah, amanna kita tuh orang-orang beriman. Wa idza khalau ila sayatinihim, ya, namun ketika mereka balik ke kelompok mereka yang bersikap syaitan, qalu inna ma'akum. Ya, kita itu sama kayak kalian. Innama nahnu mustaziun. Ya, kita itu sama mereka itu cuma bercanda aja, sunda gurau aja. Nah, namun sesungguhnya Allah wallahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, kata Allah apa? Sesungguhnya mereka lah yang nanti menjadi permainannya Allah dan mereka nanti akan terjumus atas permainan mereka sendiri. Nah, itulah makarnya Allah. Ya, tipu daya Allah itu yang paling kuat. Orang-orang Yahudi, munafik orang Madinah. Ya. Nah, salah satunya pembesar itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu yang mempermainkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ya, nanti yang Allah akan mempermainkan juga. Ya. Nah, sampai mana? Sampai nanti di akhirat. Ya. Nah, inilah eh, sampai nanti akhirnya yang ketiga terjadilah perjanjian kepada orang-orang Yahudi yang kadang iseng, ya, dalam memusuhi kaum muslimin. Bahkan ada yang bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Ya. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui syiar Islam di kota Madinah, ya, lalu mereka akhirnya menampakkan permusuhan. Nah, jadi awal itu ditampakkan, gitu. Nah, dan giatlah mereka dalam menghalang-halangi kaum muslimin dalam beribadah, dalam berdakwah, dan yang lainnya. Ya. Nah, ini anak kisahkan, ada salah satu seorang rahib atau pendeta dari kaum Yahudi yang mana, ya, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang fulan? Nah, Rasulullah tanya itu kepada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, maka kata orang-orang Yahudi, dia adalah orang yang baik yang terpercaya dari kalangan kami. Kata orang Yahudi seperti itu. Ya, namun ketika orang tersebut bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kata orang Yahudi dia adalah seorang pembohong dan orang yang paling buruk di antara kaum kita. Nah, inilah sikap orang Yahudi. Ya. Nah, mereka tuh nggak fair, nggak pernah adil dalam bersikap. Ya. Siapa orang tersebut? Ia adalah Abdullah bin bin Salam. Ya. Nah, itu salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam, ya, tanpa ada paksaan. Nah, kemudian yang kedua, ya. Nah, sebelum itu mereka mengabarkan kepada orang-orang Arab Madinah atau kaum-kaum kabilah-kabilah di Madinah, nah, akan datangnya seorang nabi yang dekat waktunya. Ya, tetapi setelah Rasulullah SAW datang, maka pemimpin mereka sama congkak dan sombong. Ya, jadi ada beberapa kabilah yang memang masih menolak Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya, karena mereka tidak menyukai Nabi. Ya, karena Rasulullah SAW itu aslinya orang Arab, gitu kan. Nah, bukan orang-orang Ibrani. Ya, maka kaum Yahudi inilah yang menolak orang-orang Rasulullah tersebut, ya, yang nggak menerima lah. Mereka nggak terima kenapa sih Nabi terakhir bukan dari kaum Yahudi, bukan dari kaum kita orang-orang Ibrani. Ya itulah sama, ya, mereka itu congkak dan sombong, ya, rakus akan kekuasaan dan juga pengakuan. Ya, perbuatan mereka, ya, orang-orang munafik itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini terkenal lah, ya. Nah, ini nama yang cukup bisa kita ingat lah, ya, karena ya kemunafikan dia nampak gitu, ya. Nah, maka ya setelah mereka, ya,
hal ihwal ya, atau mereka ketahuan lah untuk bermusuhan kepada Rasulullah SAW ya. Nah, lalu mereka mengadakan perjanjian damai ya, mereka nggak mau menyakiti sama-sama satu sama lain, tidak memerangi, tidak mengganggu mereka dalam beribadah. Namun aslinya batin mereka itu menolak perjanjian. Nah, inilah kenapa kaum Yahudi itu disebut kaum pengecut atau munafik, zindiq. Ya karena itu, mereka dalam zohirnya iya, iya, iya gitu. Namun mereka sambil membuat makar atau apa? Tipu daya. Ya. Maka banyak disinggung oleh dalam dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa makru makrullah. Mereka itu suka menipu daya syariat Allah ya. Wallahu khairul makirin. Tetapi sesungguhnya Allah itu yang sebaik-baiknya zat yang bisa membuat tipu daya. Ya, apa yang dimaksud tipu daya itu? Yaitu merubah syariat agama. Ya makanya dalam siroh, bukan siroh ini di siroh Nabawiyah yang lain, ya. Siroh-siroh Nabi sebelumnya. Kebanyakan syariat apa namanya? Syariat-syariat agama sebelumnya itu dirubah oleh kaum Yahudi. Termasuk syariat Nabi Isa. Ya, makanya banyak ini ya. Dosa jariahnya banyak ya. Kaum Yahudi ini ya, suka merubah-rubah syariat ya. Nah, bahkan memang kebiasaannya mereka itu menyembah berhala. Kemudian apa? Bertamaim tamimah ya. Membuat apa tamimah itu? Jimat ya. Kalau bahasa Indonesia jimat tuh. Itu kebiasaan orang Yahudi ya. Nah, makanya jangan kaget ya. Orang-orang Syiah itu banyak dari kaum Yahudi ya. Ada yang mereka sengaja, mereka tahu kebenaran, namun mereka sengaja agar menyesatkan kaum muslimin ya. Makanya dalam Al-Quran kan dalam surat Al-Baqarah mereka disifati dengan kaum-kaum yang bersikap syaiton. Ya, karena memang seperti itu sikapnya. Ingin menyesatkan orang walaupun dia tahu kebenaran. Ya. Nah, inilah ya kaum Yahudi ya. Dengan sikap munafik mereka. Ya. Nah, makanya kita ya, apa namanya, kalau bisa menjauhilah dari uh, apa namanya sikap-sikap tersebut. Ya. Kaum-kaum Yahudi yang suka membuat makar. Ya. Nah, makanya sampai sekarang itu banyak tipu daya atau fitnah itu dibuat atau memang sengaja ya dibuat oleh kaum Yahudi. Nah, kita masuk ke beberapa peperangan. Ya, walaupun peperangan ini ada yang terjadi, ada yang tidak, ada yang diikuti Rasul, ada yang tidak juga. Ya. Awal ya peperangan kaum muslimin itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Ya. Nah, ada beberapa batalion itu apa ya? Peleton ya, peleton perang yang dibuat oleh Rasulullah SAW ya. Dipimpin oleh Hamzah ya bin Abdul Muthalib ya. Yang dipimpin juga oleh Abu Abu Ubaidillah ya, Al-Jarrah bin Al-Jarrah ya. Dan seterusnya ada beberapa panglima Rasulullah SAW yang dipercaya untuk memegang peleton tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya memang untuk mengawasi pergerakan kabilah-kabilah yang ingin memusuhi kaum muslimin ya. Nanti puncaknya terjadi pada perang Badar ya. Nah, Anda sebutkan beberapa saja. Ya, pertama ada Batalion Saiful Bahar. Ya. Nah, yang mana Rasulullah SAW buat pada bulan Ramadan. Ya, yang Rasulullah SAW serahkan komandonya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, yang terdiri dari 30 orang, semuanya dari kaum muhajirin. Ya, karena pada saat tersebut kaum Ansor belum terbiasa dalam kondisi berperang. Ya. Yang tujuannya utamanya untuk mencegah kabilah kafir Quraisy yang ingin berdagang ke Syam. Ya, karena itu harta rampasan beberapa dagangan dari kafir Quraisy itu barang curian kaum muhajirin. Jadi Rasulullah SAW ingin mengambil kembali lah ya, harta yang seharusnya milik mereka. Ya. Nah, kemudian ya batalion kedua ada batalion Rabiq. Nah, sebulan setelah ya
eh, batalion Saiful Bahar yang dipimpin ya oleh Ubaidah bin Haris ya. Nah, yang bertujuan ya untuk ya melihat kondisi Mekah ya, yang mana masih dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Apakah mereka ingin ya mengejar kaum muslimin yang sudah hijrah ke Madinah ya atau mereka masih bersabar untuk menunggu peperangan utama kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ya karena memang Rasulullah SAW bakal memprediksi nih ini strategi Rasul ya udah berprediksi bakal nanti terjadi peperangan antara kedua kaum tersebut kaum muslim dan juga kaum kafir Quraisy walaupun ya Rasulullah nggak tahu kapan jadi maka dibuatlah batalion-batalion ini untuk bisa memprediksi kekuatan kaum muslimin nanti apa memprediksi kekuatan kaum kafir Quraisy untuk mempersiapkan kekuatan kaum muslimin ya. Nah, kemudian ada batalion horor ya. Nah, pada Zulqa'dah ya, bulan Zulqa'dah ya, yang menyerahkan ya 20 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ya lagi-lagi untuk mencegat kafilah dagang kaum Quraisy ya, untuk mengambil kembali barang dagangnya kaum Quraisy ya. Namun nggak semudah itu ya karena zaman dahulu kan nggak ada satelit. Jadi ya jegatnya sedapatnya aja. Kalau nggak tepat ya sudah gitu. Kemudian ya ada pertempuran Abwa ya atau di daerah Wadan ya yang mana ini pertempuran kecil ya yang mana beliau berangkat bersama 70 orang ya dari kaum Muhajirin ya namun ya tidak tepat sasaran lagi untuk menjadang apa namanya kafilah dagangnya ke kaum Quraisy ya padahal Rasulullah SAW udah siap gitu ya membawa 70 ya kaum Muhajirin untuk bisa menghadang kafilah dagang Quraisy ya karena kalau udah menghadang pasti terjadi peperangan ya. Dan masih banyak lagi ya. Ada Buat ya, ada pertempuran Buat. Ya. Ada namanya Ghazwah Safawan ya. Ada Zul Usairoh, ya. Ada Nakhlah ya. Nah, pertempuran Zul Usairoh ini menjadi puncak terjadinya ya atau sebab terjadinya perang Badar yang nanti akan kita bahas di tahun kedua ya. Hmm. Ya lagi-lagi apa ya penyebabnya itu. Ya. Ini salah satu kafilah dagang yang hampir terhadang oleh kaum muslimin. Ya. Namun kenapa bisa terjadi peperangan padahal sebetulnya kafilah dagang Quraisy itu nggak terhadang, mereka aman gitu. Seharusnya bisa kembali ke kota Makkah dengan aman. Namun terjadi peperangan. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sampai pembahasan ini para jamaah sekalian, nah, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tentang apa namanya tahun 1 Hijriah ya. Nah, tahun di mana kaum muslimin itu masih ya membentuk-bentuk ya, membentuk apa namanya kekuatan perang, dagangan, ya bahkan masih ada yang kesulitan menjadi duafa, padahal di Mekah dia masuk orang yang berada. Ya makanya niatnya Rasulullah SAW menghadang kafilah dagang kaum Quraisy untuk bisa membalikkan kondisi perekonomian kaum muslimin di kota Madinah ya baik untuk kaum muhajirin sendiri atau untuk membantu kaum Ansor gitu nah, atau kaum Khazraj ya. Nah, namun qadarullah ya sampai tahun kedua itu belum banyak yang terjadi ya atau belum bisa membalikkan perekonomian kaum muslimin ya malah terjadi adalah perang ya. Ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah sekalian ya sebelum kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah cukup ya, insya Allah ya, pada jamaah Ustaz, sekalian. Oh ya, Ustaz, Fadol. yang Ya, Ustaz sebutkan batalion-batalion yang 3 itu tidak ada di kitab ya, Ustaz? ya, kurang lengkap ya, memang. Nah, Oh, ada di tahun kedua, namun apa namanya tidak jelaskan kan. Kalau ini batalion-batalion itu masih, jadi perang-perang yang Anasyar ini kan, katakan ya, beberapa perang terjadi ya,
Nah, Iya. ini ada perang Wadan, Buat, Usairoh. Itu sebetulnya masih berbentuk batalion dan itu belum terjadi perang. Yaitu tujuan Rasulullah untuk menghadang kafir dagang kaum Quraisy. Ya, masih bentuknya kelompok-kelompok apa peloton-peloton gitu. Belum seluruhnya kekuatan kaum muslimin. Ya, masih memang cuma 60, 100, 60, 100. Ada yang bahkan cuma 20 gitu. Ya, memang Hmm. kalau di Nurul Yakin ini nggak bisa lengkap banget karena memang namanya satu Nurul Yakin. Ya. Khulaso itu Iya. ringkasan. Iya. Apa Gitu boleh insya Allah diulang Om, ya. talionnya tadi Ustadz, kedengarannya labik. Labik itu pakai Q atau gimana Ustadz? Kurang jelas. Afan. Ya. Nah, ulang beberapa batalion ya kaum muslimin yang pernah dibuat ya. Yang pertama ada batalion Syaiful Bahar. Nah, ini Saiful yang di Bahar. sini yang nggak ada di kitab ya, karena beberapa ulang ya. Ya Ustadz. Nah, yang mana kafir dagang Syaiful Bahar itu dipimpin oleh Abu Jahal ya. Ya karena memang Abu Jahal itu sebetulnya diriwayatkan cukup kuat ya. Namun sombongnya nggak ketolong ya. Abu Jahal itu sombongnya nggak ketolong ya. Kemudian ya, yang kedua ya itu batalion Rabiq pakai ro, Robiq pakai Oh, go, Robiq ya. Yang dipimpin ya. oleh Ubaidah bin Harith. Bukan Abu Ubaidah ya, Ubaidah bin Harith ya. Yang mana untuk mencegah ya kafilah dagang ya dipimpin oleh Abu Sufyan ya. Nah, Abu Sufyan ini orangnya lebih halus ya. Lebih cocok lah sama orang Madinah sebetulnya. Cuman sebetulnya di pembesar Mekah itu Abu Sufyan itu paling jarang nyari masalah ya. Tapi itulah ya. Tetap Abu Sufyan kurang senang dengan kaum muslimin. Nah, yang ketiga yang ada di kitab yaitu batalion horor. Pakai kho, ro-nya itu ditasdid horor ya. Yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ya. Baik. Syukran Ustadz. Ya, Jazakallah. apaan? Ya, apaan wa yaki Om. Nah, itu beberapa batalion yang nggak ada di Khulasatul Nurul Yakin. Riwayatnya Soheh ya. Dari apa kitab Juhfah dan juga Mawahibul Laduni ya. Yang mirip dari Syekh Az-Zarqani ya. Kemudian ada dari kitab-kitab apa namanya yang cukup kuat ya. Bisa kalau Rohekul Maktum itu sudah apa ya dipakai oleh ulama-ulama dari Saudi juga. Ini anak pakai terjemahnya, walaupun terjemahnya juga masih ada yang melenceng ya. Ada sedikit yang melenceng kalau lihat. Nanti anak bantu perbaiki. Ya bagi para jamaah yang ingin membeli kitab Rohekul Maktum, hati-hati dalam membaca. Karena apa? Seluruh kitab ini buat pengetahuan para jamaah ya. Seluruh kitab Arab nggak mungkin bisa 100% terjemahnya murni tepat ya. Ini anak nggak menghina ya, tapi itu terjadi seperti itu ya. Makanya beberapa dosen anak itu menyarankan kalau kita baca kitab asli Arab, kalau bisa baca kitab Arabnya aja. Namun kan nggak semua orang bisa mengerti bahasa Arab. Ya, maka dari itu apa namanya? Kalau kita ingin baca terjemah, mohon diperhatikan lagi. Ada bahasa kalau misalkan para jamaah lihat kok agak rancu ya bahasanya kayak baku tapi menyeleweng. Nah, itu mohon dilihat lagi tepat atau tidak terjemah. Nah, gitu Om ya. Insya Allah terjawab ya. Ada yang bertanya tentang beberapa batalion yang terjadi, yaitu perbatasan antara tahun satu dan juga tahun kedua. Yang nggak semua terjadi pada tahun kedua. Ya, walaupun nanti puncaknya pada perang Badar itu. Nah, kemudian ya pada tahun pertama wafatnya saudara persusuan Rasulullah SAW yaitu Utsman bin Mas'ud. Ya,
Yang mana ya ketika inilah ya muncul syariat ya bahwa kaum muslimin itu kalau wafat itu cukup ditaruh batu gitu, atau ditaruh papan khosyab untuk nisan, nggak perlu dibangun, nggak perlu diapa, karena itulah ya, Rasulullah SAW menyariatkan untuk mengubur saudaranya. Nah itu walau alam bisawab. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari para jemaah sekalian atau sudah cukup insya Allah? Ya tafadhol. Sudah cukup ya insya Allah ya para jemaah sekalian. Kalau sudah cukup ya insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang insya Allah ilmu yang kita tempuh ya menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Rabbal. Dan insya Allah ya kita dipertemukan sampai nanti kita bertemu bersama umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal. Amin. Ya, Ana minta maaf bila ada kekeliruan atau kekurangan ya. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian ya. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.